saya mengajak kita bersama-sama melihat apa kata firman Tuhan untuk kita hari ini. Di dalam 1 Korintus pasal 12. Saya bacakan 1 Korintus pasal 12 yang ada Alkitab di sampingnya, buka bersama dengan saya. 1 Korintus pasal 12 ayat 27. Berkata demikian. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara, dua hal diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu kita adalah tubuh Kristus, kita juga anggotanya. Saudara, apa maksud tubuh Kristus dan juga adalah anggota dari tubuh Kristus? Kita tahu bahwa jemaat Korintus diawali oleh Paulus dalam pelayanan yang penuh dengan pergumulan melawan daripada penyembahan Baal, penyembahan dewa-dewi di kota Korintus. Kota Korintus adalah kota perdagangan, di mana di kota Korintus ada namanya Dewi Artemis. Kuil tersebut didirikan di mana diberikan pelayan-pelayan wanita, di mana diberikan pelayanan bukan hanya penyembahan, dan wanita-wanita tersebut melayani pria-pria yang datang dalam menyembah Dewi Artemis itu memberi pelayanan kepuasan badania. Jadi terjadi penyimpangan seksual di sana. Dewi Artemis adalah dewi dengan banyak payudara di dalam tubuhnya. Nah, penyembahan di kota Korintus, di mana tersesatnya dan hancurnya pernikahan-pernikahan, yang di mana mereka begitu terjerat di dalam penyembahan pada Dewi Artemis, Paulus bersemangat menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada. Paulus pergi ke pasar-pasar, pergi ke jalanan, Paulus pergi ke depan penyembahan kuil yang ada di depannya, melayani, dan satu persatu jiwa bertobat. Dalam pertobatan jiwa-jiwa tersebut, Paulus mengumpulkan, lama-lama semakin besar persekutuannya. Menjadilah akhirnya sebuah jemaat. Nah, di dalam jemaat yang didirikan Paulus ini terdiri dari orang apa? Orang-orang yang hancur moralnya. Orang-orang yang hancur ekonominya. Orang-orang yang hancur masa depannya. Di dalamnya ada penjual-penjual dari pasar, pedagang-pedagang dari pasar. Kita tahu Paulus mengajarkan tentang binatang yang sudah distempel, yaitu di pasar-pasar Korintus orang beli dagingnya itu ada dicap. Dagingnya itu dicap apa? Cap yang dimana di masa itu bukan kekristenan mayoritas. Tentu penyembahan-penyembahan yang di luar kekristenan, dan itu terjadi yang namanya daging-daging yang disebut daging-daging berhala. Nah, orang Korintus menjadi kesulitan, khususnya anak-anak Tuhan, di dalam menyikapi hal tersebut. Nah, maka kalau di Korintus kita temukan yang namanya Paulus berkata, ya, bagaimana kita bersikap dan memandang barang-barang yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Nah, inilah latar belakang jemaat Korintus, di mana mereka bertobat dari pedagang di pasar, ada yang di jalanan, ada pengemis, ada orang jatuh ekonominya, ada juga wanita-wanita yang sudah pernah melayani di kuil-kuil yang ada. Jadi udah tidur dengan banyak pria. Nah, ini kejadian-kejadian yang sedemikian hancurnya. Tapi ketika ketemu Yesus Kristus, mereka diubahkan. Mereka bertobat. Hidup mereka lahir baru. Mereka punya pengharapan. Mereka meninggalkan penyembahan berhala. Mereka punya pengharapan. Walaupun mereka sebagai pedagang di pasar, mereka di jalanan, mereka penyapu jalan, mereka adalah orang-orang yang diperbarui Kristus. Bahkan ada budak yang bertobat, dan ada tuan yang bertobat juga berkumpul di situ. Nah, jemaat Korintus itu jemaat yang awalnya miskin.
Orang-orang nggak punya apa-apa. Tapi ketika mereka dilayani, terjadi pertobatan, terjadi lawatan Tuhan. Jemaat Korintus menjadi jemaat yang paling banyak mendapatkan kasih karunia Tuhan. Jemaat itu tumbuh subur. Jemaat itu tumbuh lebat. Jemaat itu tumbuh dengan, dibandingkan jemaat Galatia, Efesus, Tesalonika, Kolose, Filipi, jemaat Korintus adalah jemaat yang paling banyak mempraktikkan karunia roh. Mereka jemaat yang paling lengkap, di mana terjadi manifestasi karunia Roh Kudus itu di sana. Jadi kalau mau baca daftar karunia Roh Kudus itu di Korintus. Di Korintus itu dijelaskan karunia nubuat, karunia bahasa roh, karunia mengajar, karunia apapun. Itu di Korintus. Tetapi apa yang terjadi? Baru di awal-awal, di surat 1 Korintus pasal 1, langsung Paulus berkata di ayat yang ke-20, di ayat yang di awal, di mana mereka dikatakan terjadi perpecahan. Di 1 Korintus pasal yang pertama, jemaat itu Paulus dengar ada yang berkata, kami dari golongan Apolos, kami dari golongan Paulus, kami dari golongan Petrus. Ada yang langsung mengatakan, kalau kami beda, kami golongan Kristus. Jadi itu kecap selalu nomor 1. Nah ya, oh kami kecap yang terbaik gitu. Nah, kelompok-kelompok ini terbentuk di dalam persekutuan di Korintus, di dalam gereja Korintus. Nah, terjadi perpecahan. Nah, Paulus akhirnya menegur mereka. Paulus berkata, kamu itu nggak sadar berasal dari mana? Saya bacakan ya, 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-26. Coba ada yang buka Alkitab, bacakan ya, silakan ya. Saya lihat ya, bacaan untuk saudara ya. Oke, 26. Perhatikan. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Nah inilah profil jemaat Korintus. Siapa mereka? Mereka itu bukan orang bijak, orang-orang pasar kok, orang-orang kasar, kerja kasar, dan lain. Bangunan, ya bukan berarti pasar semua kasar, enggak ya, jangan diplesetkan ya. Maksudnya orang-orang yang kerja kasar, bahasa di Indonesia begitu. Tidak banyak orang berpengaruh, bukan orang terpandang kok. Bukan orang-orang yang levelnya di dalam pemerintahan, orang-orang di level masa, enggak. Tidak banyak orang yang terpandang. Jadi bukannya tidak berpengaruh, tidak terpandang juga. Bahkan sebaliknya jemaat Korintus jemaat apa? Ayat 27 berkata, mereka jemaat yang, maaf ya, Paulus bilang, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Jadi jemaat Korintus itu, Paulus ngomong gini nih, kamu itu dulu gak terpandang, dulu gak berpengaruh, dulu kamu itu gak berhikmat, malah dulu kamu itu bodoh. Ya saudara, pandangan Paulus bodoh ini apa? Ya orang kalau gak kenal Tuhan yang adalah pencipta langit bumi dan mencipta hidupnya, yang disembah adalah sesuatu yang di luar Tuhan, yang bahkan mengabdikan hidup dalam kejatuhan dunia ini, mencemarkan hidup. Bagi Paulus orang-orang demikian gak memiliki pengetahuan. Bodoh. Betul gak saudara? Jadi gak kenal Tuhan. Nah, orang-orang demikian saudara, Paulus berkata, apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Paulus bilang, kamu itu dulunya itu hina, tidak terpandang, tapi Tuhan pilih kamu. Paulus berkata, apa yang tidak terpandang yang hina dipilih Allah. Nah ini latar belakang jemaat Korintus. Dipilih Allah, Tuhan pilih mereka dari orang-orang yang bodoh, yang tidak berhikmat, tidak berpandang, tidak terpengaruh, tidak ini. Semua dipilih. Lalu mereka setelah selamatkan Tuhan, mereka mengenal jalan keselamatan. Mereka di dalam Tuhan. Ada yang rumah tangganya hancur, ada yang pernikahan sudah hancur, ya udah terpisah. Ada yang suaminya tetap malah melarang mereka percaya Yesus, bahkan diceraikan oleh suami, bahkan ada yang bergumul, anak mereka diambil,
Ada yang mereka karena percaya Yesus jadi miskin, harta mereka diambil oleh pasangan mereka, mereka jatuh. Tapi mereka tetap percaya Yesus. Nah, lalu mereka diberkati. Mereka bertumbuh menjadi jemaat besar, bahkan mereka punya karunia-karunia roh yang begitu luar biasa. Apa yang terjadi? Saudara tahu apa yang terjadi? Mereka jatuh di dalam kesombongan. Mereka mulai berkata, kami golongan Apolos, kami golongan Paulus, kami golongan ini. Mereka mulai membanggakan diri. Maka disinilah Paulus menegur mereka. Di ayat 26 tadi. Ingatlah ya saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Seolah-olah Paulus ngomong gini, jemaat Korintus, kacang jangan lupa kulitnya dong. Kalau makan kacang, saya ingetin ya, kalau makan kacang jangan lupa bulang kulitnya. Yuk lihat samping kanan kirinya ya. Yang ada mamanya di samping, ada mertuanya ya, ada anaknya bilang, Mama, umur boleh jalan, makan kacang jangan lupa buang kulitnya, kan begitu. Terus kalau orang tua kita pakai gigi palsu bilang, kan Mama makan kacang pakai gigi palsu dulu, kalau enggak susah makannya, kan begitu kan. Ya ada orang kalau dari daerah yang biasanya gigi rusak, iya gigi palsunya dicopot lupa pasang, makan kacang susah loh, kesel ya, susah. Ya ingat ya, tapi ingat juga kacang jangan lupa kulitnya. Jangan lupa kita asalnya dari mana. Saudara, bukan berarti kita mengingat masa lalu. Kita harus mengarahkan diri ke depan. Tetapi kita perlu refleksi, perlu introspeksi, perlu koreksi diri dengan masa lalu yang kita miliki, bukan kembali menangisi, tetapi ketika melihat ke masa lalu mengingatnya, supaya kita bersyukur akan anugerah Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh hidup merendahkan hati, dan kita bermegah di dalam Tuhan. Saudara, ayat yang ke-29, perhatikan ya, saya baca ayat 28. Saya heran loh, di 1 Korintus ayat 27-28, saya nanya-nanya, kenapa Tuhan pilih orang model kayak begini? Ya, saya baca ya, perhatikan ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 27-28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Perhatikan, saya sudah pernah mengajarkan konsep menafsirkan Alkitab, cara meneliti, menggali firman Tuhan. Yaitu, kalau kita melihat ada pengulangan kata, orang Yahudi kalau bicara hal penting, itu selalu dengan pola mengulang kata itu. Kalau orang di luar Yahudi bicara pakai kata, ini penting dengerin, ini serius, coba dengerin, ini penting. Itu bukan gaya Yahudi. Kalau gaya Yahudi, dia bicara, kalau itu penting, dia akan ulangi. Nah, perhatikan, yang diulangi di 1 Korintus, ayat 27 dan 28 apa? Yaitu kata apa? Dipilih Allah. Dipilih Allah. Dipilih Allah. Itu diulang. Nah, sekarang kita renungkan. Model apa yang dipilih oleh Allah? Mengejutkan. Yang tidak terpandang dipilih Allah. Yang hina dipilih Allah. Ya. Yang apa lagi? Yang bodoh dipilih Allah. Yang lemah dipilih Allah. Waduh, tidak terpandang, bodoh, hina, tidak terhormat semua. Saya jadi mikir begini. Emang Tuhan gak sanggup pertobatkan profesor? Emang Tuhan gak sanggup pertobatkan seorang jenderal? Pertobatkan seorang dokter? Sanggup gak? Sanggup gak Tuhan? Sanggup. Nah, kenapa Tuhan mau pertobatkan orang yang ini? Yang tidak terpandang, orang yang kecil, orang yang biasa. Kenapa Tuhan pakai? Kenapa Tuhan pakai yang udah hancur, yang dimana kehidupannya berantakan? Tuhan pakai yang hidupnya begitu berat, bergumulan. Tuhan pakai yang tantangan yang begitu berat. Sudah Tuhan bisa pakai nggak orang dengan latar belakang kehidupan yang begitu bergumul, begitu berat? Host, tolong bantu saya kontrol. Ya. Untuk layar saya ya. Sorry. Saudara, bisa nggak saudara?
Bisa. Tuhan bisa. Tuhan bisa pakai itu semua. Lalu kenapa Tuhan nggak pakai yang bijaksana, terpandang, terhormat, kaya raya, hebat? Bukan berarti Tuhan nggak pakai mereka. Ada juga. Maksudnya di dalam konteks Korintus, kenapa Paulus bicara begini? Ingat ya, saya udah bilang, ini teguran Paulus. Karena mereka sombong. Mereka dulu tidak ada apa-apanya, dipanggil Tuhan, diselamatkan, lalu sangat diberkati Tuhan, sangat menancap kehidupan mereka. Mereka menjadi orang yang terpandang di Korintus. Akhirnya dari orang hina mereka menjadi orang yang diberkati. Dari orang tidak terpandang jadi terpandang. Dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Lalu mereka di gereja mulai rebut posisi, mulai rebut jabatan, mulai sikut kanan kiri, mulai berkata, saya orang hebat di gereja, saya orang terpandang saya ini. Paulus berkata, kacang jangan lupa kulitnya. Kamu dulu itu bukan siapa-siapa loh. Kamu sekarang diselamatkan. Dan kamu jadi orang hebat karena berkat Tuhan. Nah, maka ayat 27 dan 28 di 1 Korintus itu, Paulus bicara, Tuhan pilih yang bodoh, Tuhan pilih yang tidak kenal, Tuhan pilih ini. Kenapa Tuhan? Paulus tulis begitu. Jawabannya di ayat 29. Coba buka ayat 29. 1 Korintus ayat 29. Saya baca ya. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Yang mengerti ayat ini lambaikan tangan. Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara, kita ini debu. Kita ini diselamatkan, diciptakan Tuhan, diberi nafas hidup. Bukannya itu. Saudara, kita dulu orang yang tinggal dalam kegelapan, dipindahkan ke terang. Kita dulu orang yang tersesat, dicari Tuhan, dikembalikan. Kita dulu anak yang hilang dari rumah, Tuhan menanti kita pulang. Kita dulu domba tersesat, Tuhan bawa kita di pundaknya, bawa pulang. Dulu kita orang yang hidup di tempat yang tidak layak, Tuhan pindahkan kita. Dulu kita musuh, dijadikan sahabat. Dulu kita budak, dijadikan anak Allah. Nah, kenapa kita lupa? Mengapa kita setelah diselamatkan, diberikan bahkan karunia-karunia roh, lalu kita lihat jemaat Korintus, mereka jadi lupa diri, mereka sombong. So, bukankah kita harusnya dengan rendah hati melayani Tuhan, dengan rendah hati mau dipakai oleh Tuhan? Bahkan bukankah kita harus memandang yang lainnya yang lebih lemah dari kita? Taruhlah kita lebih diberkati, taruhlah kita lebih banyak karunia, taruh kita lebih hebat. Bukankah itu semua membuat kita harus memperhatikan yang lebih lemah? Kita diberkati bukan untuk kita nikmati keegoisan kita. Kita diberkati bukan untuk kita membanggakan diri, memegahkan diri. Kita diberkati supaya jadi saluran berkat. Kita dipakai, dikasih karunia supaya melayani orang yang gak punya karunia. Kalau dikasih karunia kesembuhan, supaya kita layani yang sakit. Kalau kita dikasih karunia kebijaksanaan, bijaksana, supaya kita menuntun orang yang bodoh, yang gak bijaksana. Kalau kita dikasih karunia hikmat, supaya kita melayani yang bebal, yang tidak berhikmat. Kalau kita diberi karunia kekuatan, supaya kita mengangkat yang lemah. Bukan supaya kita sombong dan berdiri di atas kemegahan kita. Karena itulah, di 1 Korintus, pasal yang ke-12 tadi, saya mulai dengan ayat itu tadi. 1 Korintus pasal 12, ayat yang ke-27. Paulus berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Artinya apa? Kalau kita bermegah, muka nih, wajah nih, ya, wah wajahnya cantik, ayu ya, namanya udah ayu, wajahnya ayu, kan begitu. Udah alis matanya seperti semut hitam yang berbaris di dinding yang sedang berjejer berjalan. Nah, seperti lagu Obi Mesa lah. Waduh, malu aku malu pada semut merah. Oh, itu semut merah ya. Sekarang kan perempuan nggak pakai alis lagi, malah dicukur kan ya. Mau dikasih merah, hijau, kuning kayak lampu lalu lintas juga boleh kan begitu. Udah, waduh luar biasa ya. Bukan zaman dulu sulam baju ketinggalan, zaman sekarang sulam bibir kan begitu kan ya.
sulam bibir begitu kan ya. Hidung nggak ada yang pesek, yang penting ada duit. Pergi ke Korea mau berapa panjang, mau kayak Pinocchio juga bisa, yang penting ada duit kan begitu. Nah itu wajah cantik kan begitu, luar biasa. Saya mau tanya nih, wajahnya cantik bener deh, cantik. Lalu kurang satu tangan, tangan cuma satu. Ayo mau nggak? Ya kan? Saudara ayo, oke. Badan keker, sehat. Ade Rai aja kalah. Fitness terus, gagak keren, mantep. Kan gitu kan? Udah dikasih semua begitu lengkap. Badan gagak keren, mata hilang satu. Atau nggak usah hilang dua, tapi yang satunya lihat kanan, satu lihat kiri. Kau bicara, gimana rasanya? Bergumul kan? Maksudnya ada pergumulan kan? Waduh, ada yang nggak sehat di mata maksudnya. Harus ini karena ada rusak syaraf, harus diperbaiki. Nah saudara, seluruh yang diungkapkan Paulus di 1 Korintus pasal 12 ayat 17, kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing anggotanya. Masakan kalau kita wajah ayu lalu kita menghina anggota tubuh lain? Kan nggak mungkin. Karena nggak ada, dia juga nggak cakep, betul kan ya? Tuhan ajaib loh. Semua simetris loh. Telinga, coba telinga, satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Lo mau keluar rumah nggak? Ayo, kalau Tuhan ciptain hidung, hidungnya kebalik, bukan ngarah ke bawah. Waktu diciptakan, Tuhan ciptakan hidung di atas, ngarahnya ke atas. Saudara keluar rumah waktu hujan pasti pilek. Saudara harus pakai payung untuk nutupin hidung. Kalau nggak masuk air terus hidungnya, hidungnya ngarah ke bawah. Itu kan Tuhan hebat kan? Betul kan? Nah, semua ya ketika Paulus mengungkapkan anggota tubuh ini, Paulus berkata apa? Kamu adalah tubuh Kristus. Kamu tubuh Kristus, ini tubuh. Dan kamu juga anggota-anggota dari tubuh itu. Nah, kita nggak bisa bilang kamu hanya anggota. Kamu bukan tubuh. Kamu cuma tangan. Kamu bukan kaki. Kamu cuma mata. Kamu bukan mulut. Kamu cuma enggak. Mulut juga anggota. Tangan juga anggota. Semua anggota. Jadi sahabat doa yang saya kasih dalam Tuhan. Yuk, melalui surat Korintus pasal 1 hari ini, dalam waktu yang singkat ini saya ajarkan, kita berkata sama-sama di rumah. Nggak usah buka mic. Yuk kita bicara. Saya adalah tubuh Kristus. 1, 2, 3. Saya adalah tubuh Kristus. Kedua, saya adalah anggota tubuh Kristus. Ya? Oke. Sekarang dengar. Saya adalah sahabat doa FKK. Saya adalah anggota tubuh sahabat doa. Kalau ada sahabat doa yang sengsara, saudara sedih nggak? Ya kita sedih. Kalau ada anggota tubuh, ya, wah dia bilang saya senang saudara, suami saya pulang dari Dubai, saya akhirnya ketemu dengan suami saya, bisa berkumpul. Oh dia senang. Saudara masa nggak senang? Aduh kok suaminya pulang ya? Harusnya jangan pulang dulu. Ada apa saudara? Kok orang suami pulang nggak boleh? Lu seneng dong. Saudara, saya mau tanya, kalau ada yang bilang, saya bersyukur, dia bersaksi, saya dapat nih klien, saya dapat bisnis, saya dapat proyek, saya sukacita, dia bersaksi. Saudara dengar kesannya, saudara senang nggak? Kita tersenyum kan? Senang, oh puji Tuhan, dia diberkati. Orang dia diberkati, hari ini saya kecapai target, tahun ini saya ketutup, saya bisa keluar negeri, saya jalan dapat bonus. Kita senang. Kita jangan bilang, enak keluar negeri. Lu bisa keluar negeri, gue susah. Kesaksian kayak begini dibawain, mau sombong ya? Lihat dong orang yang sulit, perhatikan orang yang susah. Kesaksian keluar negeri, gak usah ngomongin. Kamu gak tahu orang yang kontrakan rumah aja gak ada. Jaga dong perasaan orang. Hati-hati. Hati-hati, kita masuk ke dalam jebakan. Kemarin baru seminar Dr. Mirari. Kan dia cerita, orang kirimin gambar dari luar negeri. Main sama anak keluar udah gak pakai masker. Kirim gambar begini. Pikirin kita dong di Indonesia. Lu sih enak di luar negeri, coba di Indonesia. Ketika begitu, langsung koreksi diri. Kenapa? Berarti ada sesuatu. Kenapa kita bisa marah orang kirim gambar begitu? Kita sedang stres, kita sedang depresi, kita ada sedang salah, kita ada sedang masalah. Ada sakit diri kita sebenarnya. Nah, itu bahasa kedokterannya apa kemarin disampaikan saya lupa.
Nah, saudara, maka di dalam tubuh Kristus, kalau satu sukacita, semua itu senang. Satu, saudara, kalau satu dapat proyek, satu buka bisnis baru, satu orang diberkati, kita semua sama. Kenapa? Karena kita mendoakan dia juga kan, saudara. Saudara, waktu saya diundang, saya berkhotbah. Oh, Pak Fu sekarang masuk TV, khotbah di TV berbayar, di kabel TV, di Family TV, di live channel. Saudara, saya melayani di sana. Saya adalah bagian tubuh Kristus sahabat doa. Saya melayani di sana. Saya membawa nama sahabat doa. Saya melayani. Saya mewakili saudara semua. Saudara ikut melayani bersama saya. Waktu saya dipuji, Pak Fu, saya diberkati oleh doanya. Ada orang di luar sahabat doa berkata, kita mau undang Pak Fu, saya diberkati doanya. Saudara, sebenarnya saya bisa melayani karena saudara yang mendoakan saya. Saya bisa berkhotbah dengan baik persiapan karena saudara berdoa. Jadi, waktu saya diundang, saudara juga semua yang telah berperan di dalamnya. Amin, saudara? Iya. Waktu sahabat doa, ada yang jatuh, ada yang bergumul, ada yang tantangan, ada yang bisnisnya lagi jatuh, ada yang mungkin ditipu orang, ada yang ini. Waktu kita dengar seperti itu, apa perasaan kita? Saudara, kita harus merasakan juga bahwa tubuh Kristus, anggota tubuh saya, sedang ada yang sakit. Tuhan pakai saya mendoakan dia. Yang bisa doakan, doakan. Yang bisa bantu, cari alamat tempat yang kenal-kenal, carikan. Yang dengar dia ada usaha, oh usahanya begini, dikenalkan, kenalkan. Ada yang bisa kita buka jalan, kita buka jalan. Karena kita anggota tubuh Kristus. Bermegahlah di dalam Tuhan. Ketika kita kuat, Tuhan pakai kita untuk menangguh yang lemah. Ketika kita lemah, jangan iri sama yang kuat. Tetapi kita sedang diajak untuk bergantung sama Tuhan. Untuk berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan pakai yang di atas sebagai alat untuk menolong kita. Kita saling membutuhkan. Kita saling mendukung. Sahabat doa FKK ada untuk menjadi saluran berkat sebagai anggota tubuh Kristus yang menyatukan satu dengan lain. Tuhan berkati kita semua. Amin.